Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Ika Auliwidiana. I would like to explain about materials in language learning assessment. The first material is evaluation. There are several objectives or functions of the assessment. The first is the assessment functions selectively, yaitu memilih secara selektif. The second one is the assessment functions as diagnostic, yaitu sebagai pencari kelemahan siswa seperti remedi dan pengayaan. And the third is the assessment functions as placement, yaitu sebagai penempatan seperti pada SKL ibadah dan Al-Quran. Pada tahap membaca Al-Quran terdapat beberapa penempatan, ada yang di tingkat tinggi, sedang, maupun rendah. And the last, the assessment functions as a measure of success, yaitu sebagai pengukuran keberhasilan, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. And then procedure of evaluation, namely planning, data collection, data verification, data analysis, and interpretation. The next material is authentic assessment. There are three aspects in authentic assessment, namely cognitive atau ilmu pengetahuan, affective atau sikap, and psychomotor atau keterampilan. Types of authentic assessment. The first is performance assessment, yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan kemampuan siswa dalam menampilkan pengetahuan dan keterampilan dalam bentuk demonstrasi lisan maupun tulisan. The second one is project assessment atau penilaian proyek. Penilaian proyek mengungkapkan pemahaman siswa dan kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan pada kehidupan nyata. Terlihat dari keterlibatan mereka dalam beberapa kegiatan seperti merencanakan proyek, collecting, mengorganisir, menganalisis data, dan mempresentasikan hasil akhir. And the third is portfolio assessment, yaitu penilaian portofolio. Penilaian ini dilakukan dengan mengumpulkan semua tugas fisik, pekerjaan rumah, atau tugas yang dikerjakan secara individu maupun tim. And next, yaitu written assessment, yaitu merupakan penilaian tertulis, memberikan tugas kepada siswa berupa esai. And the five is product assessment atau penilaian produk. Penilaian ini dilakukan dengan cara menilai produk yang dibuat oleh siswa. The next material is types of test. Yang pertama yaitu written test atau tes tertulis. Terdiri dari dua jenis. Yang pertama subjective test atau essay test, merupakan suatu bentuk tes yang membutuhkan jawaban berupa diskusi ataupun uraian kata. Subjective test terbagi menjadi dua juga. Yang pertama extended response test dan yang kedua restricted response test yang meliputi complementary answer types atau melengkapi kalimat. Dan yang kedua short answer type atau jawaban pendek. And then jenis written test yang kedua yaitu objective test, merupakan suatu bentuk tes yang berisi kemungkinan jawaban atau tanggapan yang harus dipilih oleh siswa, berupa seperti contoh soal true false, matching, and multiple choice. Dan jenis tes yang kedua yaitu oral test atau lisan, menjawab soal secara langsung di depan guru. Dan yang terakhir performance test, menjawab soal berdasarkan action seperti pada pelajaran olahraga. The next material is rules in constructing objective test. The first is material. Pada aturan ini terdapat beberapa poin, yaitu pertanyaan harus sesuai dengan indikator, pilihan jawaban harus homogen dan logis, serta setiap pertanyaan harus memiliki satu jawaban yang benar. And the second one is construction. Pada aturan ini juga terdapat beberapa poin. Yang pertama, subjek pertanyaan harus dirumuskan dengan jelas dan lengkap. Dan yang kedua, rumusan pertanyaan dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan. Dan yang ketiga, subjek pertanyaan tidak memberikan petunjuk apapun menuju jawaban yang benar. Yang keempat, pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua jawaban benar dan semua jawaban salah. Yang kelima, gambar grafik tabel atau sejenisnya harus memiliki fungsi. Yang keenam, pokok-pokok materi pertanyaan tidak bergantung pada jawaban atas pertanyaan sebelumnya. And the third one is language. Pada aturan ini juga terdapat beberapa poin, yaitu setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai. Dan yang kedua, menggunakan bahasa yang komunikatif. Kemudian pilihan jawaban tidak mengulangi kata atau kalimat yang bukan merupakan suatu
satu kesatuan pemahaman. The next material is taxonomy Bloom. Bloom's taxonomy is a classification of the different outcomes and skills that educators set for their students or learning outcomes. Taksonomi Bloom adalah klasifikasi berbagai hasil dan keterampilan yang ditetapkan pendidik untuk siswanya atau hasil belajar. Bloom's taxonomy classifies a set of 3 different models, exploring 3 separate aspects or domains of thinking and learning. Jadi, klasifikasi taksonomi Bloom ada 3 model, diantaranya yaitu kognitif, affective, psychomotor, or sensory physical. But I got a blank space, baby, and I'll write your name.